Ada karakter yang menarik untuk dianalisis dari manhwa yang berjudul Aisha, yaitu the male lead, Shan Duran. Banyak pembaca yang berusaha untuk mengerti karakter Shan. Jadi di video kali ini, aku akan analisis beberapa scene yang membuat aku mempertanyakan perilaku Shan. Mana tahu di antara viewers juga ada yang mempertanyakan hal yang sama di bagian tersebut. Ini akan membantu kita untuk memahami karakter Shan. Kita tahu pengalaman masa kecil yang memberikan dampak sangat besar ke pribadi Shan adalah ketika dia di-abuse oleh ayah tirinya. Bayangkan setiap pagi dia bangun tidur hanya untuk ketakutan dan mengkhawatirkan apa yang akan ayah tirinya lakukan hari ini padanya. Kemudian dia lewati waktu-waktu berat yang penuh tekanan dengan ayah tirinya, tidur di malam hari dengan luka di badan, rasa trauma dan teror. Besok paginya dia ketakutan lagi dan begitu seterusnya dalam waktu yang lama, tanpa ada orang yang melindungi. Ketika dia meminta pertolongan dari ibunya, Sylvia, dia tetap tidak ditolong. Sementara, ke siapa lagi dia bisa minta tolong? Tubuh manusia secara biologis disetting untuk tujuan bertahan hidup. Itulah sebabnya kita akan langsung berubah ke mode siaga tiap kali ancaman terdeteksi. Contohnya ketika kita mendengar suara seperti ledakan besar. Kita yang sebelumnya sedang duduk santai akan langsung duduk tegak dan menoleh ke arah dari mana suara itu berasal. Mata kita membesar untuk langsung mencari apa penyebab suara itu dan seterusnya. Ini semua karena setelah indera mendengar kita menangkap suara, otak memproses suara itu dan mengira bahwa itu adalah ledakan yang bisa membahayakan. Otak mengirim sinyal bahaya ke seluruh tubuh dan memberitahu bagian anggota tubuh lain agar segera ke mode siaga. Kemudian proses ini berlanjut sampai akhirnya tubuh menyimpulkan untuk memberi respons seperti bertarung atau lari. Bagi sebagian orang yang tinggal di lingkungan yang memiliki ancaman lebih sedikit dibanding orang lain, mungkin hanya akan mengalami mode ini sesekali dan bisa jadi tidak mencapai ke tahapan di mana mereka harus menyerang atau lari. Misalnya kalau dari contoh tadi, ketika merasa siaga karena suara ledakan, setelah dicari tahu, ternyata itu hanya suara kursi jatuh dan tidak ada yang terluka. Mode ini langsung berhenti aktif karena sudah mengonfirmasi tidak adanya bahaya, jadi tidak membutuhkan tahapan persiapan yang selanjutnya. Tapi bagi Shan, mode ini aktif berlangsung 24 jam, setiap hari, berminggu-minggu, dan mungkin berlangsung beberapa tahun. Kita belum tahu pasti. Tidak hanya mode siaga, dia bahkan sudah pernah sampai pada tahapan menyerang atau melawan ancaman, yaitu membunuh ayah tirinya. Suatu upaya yang dia lakukan untuk mempertahankan kehidupannya. Berada di mode ini dalam waktu yang lama tanpa henti membuat dia jadi terbiasa melakukannya. Bahkan ketika dia berada di lingkungan yang aman sekalipun, mode siaga ini tidak pernah hilang di balik benaknya. Karena itulah dia terus membawa pisau di belakang punggungnya. Ditambah lagi, dengan pengalaman pernah melawan dan berhasil menghentikan bahaya dengan cara melukai balik, ini membuat pemahaman tertanam di otaknya bahwa melawan dan menyerang artinya menghilangkan bahaya. Shan pernah mengatakan, "Aku akan menghadiahkan air mancur kepada mereka yang telah memberiku setetes air. Aku akan membalas dengan rasa sakit 10 kali lipat kepada mereka yang menyakitiku." Kita tidak tahu apakah dia sudah punya pemikiran ini sebelum atau setelah membunuh ayah tirinya. Tapi pemikiran ini mempengaruhi besaran mode siaganya, yang mana dia jadi berpikir bahwa untuk selamat, dia hanya perlu menyerang lebih dulu dan lebih besar daripada bahaya itu sendiri. Dulu yang dia dambakan adalah terbebas dari penderitaan yang disebabkan ayah tirinya. Fokusnya hanyalah terbebas dari penderitaan. Setelah berhasil terbebas, perhatiannya teralihkan untuk mencegah hal yang sama terjadi. Ini membuat dia menjadi anak yang lebih serius daripada Carlo yang tidak pernah mengalami abuse atau ancaman besar seperti yang dialami Shan. Tidak terpikirkan oleh Carlo bahwa dia harus mencegah hal buruk terjadi karena dia belum pernah menghadapi itu. Belum pernah tahu bahwa ancaman semacam itu ada. Dia lebih rileks dan santai menjalani hidupnya dibanding Shan, yang karena kesiapan dan mencegah dan bertindak ini, dia jadi lebih waspada dan sensitif untuk hal sekecil apapun. Contohnya ketika Aida bertanya, kenapa Shan selalu meletakkan tangannya di belakang punggung, bukannya mengangkat tangannya saat berdoa di gereja. Aida bertanya apakah dia melakukan sesuatu yang buruk sehingga dia menyembunyikan tangannya dari Bapa Surgawi. Saat itu Shan langsung tersinggung dan bertanya balik ke Aida, "Sesuatu yang buruk seperti apa, Miss Aida?" Sambil menatap Aida dengan waspada dan sedikit marah, karena pertanyaan Aida membuatnya teringat kepada fakta bahwa dia telah membunuh ayah tirinya. Selain tersinggung, ada bagian di dalam dirinya yang langsung bersiap-siap untuk mencegah agar hal itu tidak dipertanyakan lebih jauh. Contoh lainnya adalah ketika ayah kandungnya, George Dunchan, menjadi kepala pelayan di keluarga Daimoch. Shan menghampiri Dunchan dan mengatakan bahwa dia tahu Dunchan adalah ayah kandungnya. Dia jelaskan bahwa dia tidak peduli dengan apa yang sedang direncanakan Dunchan,
dan tidak punya kemampuan untuk mengganggu rencana tersebut. Yang Shan minta hanyalah Dunchan tidak mengganggu hidupnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak tahu apakah keberadaan Dunchan akan menimbulkan ancaman untuknya atau tidak, dia sudah langsung bertindak untuk melakukan pencegahan. Orang yang merasa harus mencegah munculnya ancaman sesegera mungkin hanyalah mereka yang khawatir akan adanya ancaman itu. Bukankah ini berarti bahkan dalam kehidupan yang sudah damai, Shan masih terus waspada akan ancaman yang lain? Inilah yang aku maksud barusan. Dibanding dua saudaranya, dia menjadi lebih tegang dan sensitif akan hal sekecil apapun. Bahkan ketika tidak ada tanda-tanda ancaman sekalipun. Selain menjadi sensitif, ada pengaruh lain dari ayah tirinya yang tertinggal di dalam dirinya. Ketika dia melukai tangan Aisyah karena Aisyah membahayakan nyawa Arthur, anjing peliharaan Shan. Aisyah melemparkan mainan anjing ke dalam sungai dan Arthur langsung masuk ke sungai untuk mengejarnya. Melihat itu, Shan juga langsung ikut menceburkan diri setelah melepaskan atasan bajunya. Tapi dia tidak menemukan Arthur di dalam air. Ketika dia keluar dari air, dia melihat Arthur sudah kembali ke Aisyah sambil membawa mainannya. Saat itu, Shan hanya mengingatkan Aisyah untuk lebih berhati-hati ketika bermain dengan Arthur. Karena meskipun ternyata anjingnya bisa berenang, mau bagaimanapun Arthur masihlah anjing kecil. Kemudian Aisyah baru menyadari bekas luka yang besar di pundak Shan dan bertanya luka apa itu. Shan menjawab bahwa bekas luka itu adalah hukuman dari orang dewasa untuk anak yang tidak patuh. Kemudian Shan diam sejenak seperti memikirkan sesuatu, barulah dia mengeluarkan pisau dari belakang punggungnya dan melukai telapak tangan Aisyah. Di sini aku berasumsi ketika dia diam sejenak setelah menjawab pertanyaan Aisyah, mungkin dia mengingat kejadian yang membuatnya mendapatkan luka tersebut. Mungkin dia dilukai setelah melakukan hal yang dinilai salah oleh ayah tirinya. Kemudian dia dihukum. Dan sekarang ada Aisyah yang baru saja melakukan kesalahan, dia kemudian berpikir untuk menghukum Aisyah. Jadi tindakannya melukai tangan Aisyah adalah karena dia sedang meniru tindakan ayah tirinya. Kemudian dia mengatakan kepada Aisyah, bekas luka adalah hal yang baik. Bekas luka akan membuatmu mengingat pelajaranmu selamanya. Ini masih asumsiku. Mungkin dia hanya mengulangi kalimat yang pernah dia dengar dari ayah tirinya. Ini menunjukkan bahwa pengalaman dari ayah tirinya telah meninggalkan contoh yang buruk untuknya. Apalagi dia masih anak-anak. Anak-anak suka mencontoh orang dewasa. Sebenarnya kita tidak bisa tahu dengan pasti apa tujuan dia sebelum ceritanya selesai. Tapi sempat disebutkan bahwa dari kecil, Shan sudah tahu apa yang dia inginkan. Dia juga mengusahakan dan berani membayar ganjaran yang diperlukan untuk mencapainya. Berarti dari kecil juga Shan sudah mengusahakan untuk mencapai tujuannya. Bukankah itu berarti ada perilaku Shan yang sudah menunjukkan usaha itu? Dari situ barangkali kita bisa memprediksi apa tujuan dia. Dan itu yang akan kita coba analisis di sini. Karena meskipun tujuan Shan belum di-spill dengan jelas, mungkin sudah ada beberapa petunjuk yang diselipkan di dalam cerita. Di bonus chapter sebelum chapter 60, penulisnya membuat wawancara dengan tiap pemeran karakter. Ketika ditanya apakah karakter Shan tahu apa itu cinta sejati, pemeran Shan mengatakan, karena Shan tidak merasakan cinta sejak kecil, jadi sulit mengatakan bahwa dia mengerti apa itu cinta sejati. Tapi Shan tahu dengan jelas apa yang dia inginkan. Misalnya perasaan aman yang pernah dia sebutkan. Tapi untuk menyembunyikan motifnya, dia sering berpura-pura seakan mencari cinta yang dangkal. Ada beberapa momen yang cocok untuk dikatakan bahwa Shan sedang berpura-pura mencari cinta yang dangkal. Pertama, ketika dia bertanya kepada Sylvia, apakah Sylvia mencintai Gwen? Dia juga mengatakan kepada Sylvia bahwa apa yang dia pahami tentang cinta sepertinya tidak sama dengan cinta yang ada di antara Sylvia dan Gwen. Kenapa dia tanyakan itu? Untuk menjawab ini, kita harus tahu apa yang dia dapat dari percakapan itu, yaitu informasi bahwa Sylvia tahu Gwen memiliki sesuatu yang dirahasiakan darinya, dan Sylvia membiarkannya. Jadi, motif dia menanyakan perihal cinta ke ibunya adalah untuk mengetahui apakah Sylvia tahu apa yang Gwen lakukan di belakangnya. Kedua, Shan pernah mengatakan pada Aisyah bahwa meskipun dia memiliki hasrat seksual yang kuat, dia hanya ingin merasakannya dengan orang yang benar-benar dia cintai. Ini cuma asumsiku, bahwa dia mengatakan itu bertujuan untuk membuat Aisyah terkesan, atau dia ingin Aisyah melihatnya sebagai orang yang sedang mencari cinta yang tulus. Sama halnya ketika dia menolak permintaan Aisyah agar dirinya menikahi Aida. Dia mengatakan, pernikahan tidak boleh dianggap enteng. Hanya dua orang yang saling mencintai yang seharusnya hidup bersama selamanya. Dengan begini, kita sebagai pembaca saja bisa mengira bahwa Shan sedang mencari cinta sejati dan menginginkan ketulusan. Tidak hanya memikirkan kekayaan seperti yang ibunya lakukan. Bayangkan bagaimana di posisi Aisyah saat itu. Bukankah dia juga akan menyadari hal yang serupa? Ditambah lagi, dulu ketika Aisyah dan Shan berbalas-balasan surat lewat buku, Aisyah pernah mengatakan, jika ada peri yang bisa mengabulkan keinginan, aku akan meminta sosok ibu yang sebenarnya. Shan menjawab,
Jika peri itu menemukanku, dia akan jadi sangat sibuk. Aku mengharapkan rumah yang sebenarnya. Lalu Aisyah bertanya balik, bukankah tempat ini adalah rumahmu? Shan menjawab, tidak untuk saat ini, tapi kelak suatu hari nanti. Apa dampaknya pada Aisyah saat dia membaca surat itu? Kita ditunjukkan ekspresi Aisyah yang penuh rasa simpati. Bisa jadi itu bukan kebetulan. Bisa jadi memang Shan sengaja untuk menarik simpati Aisyah. Sebagai orang yang tahu kalau Shan pernah mengatakan bahwa dia menginginkan rumah yang sebenarnya, kemudian setelah tumbuh dewasa, dia lihat Shan terus-menerus menunjukkan bahwa dia mencari cinta yang tulus. Di saat semua orang menikah karena nama keluarga, uang, dan status, bukankah Aisyah akan melihat Shan sebagai orang yang jujur dan tulus? Semenjak Sylvia dan ketiga anaknya datang keluarga Daimoj, Aisyah memutuskan untuk tidak mempercayai mereka berempat. Dia yakin Sylvia hanya menginginkan kekayaan ayahnya. Dan melihat sikap Sylvia setelah Gwen meninggal, seperti meletakkan potret dirinya dengan ukuran besar untuk mengganti potret ibu kandung Aisyah, juga ketika Sylvia banyak berfoya-foya dan membelikan baju untuk 3 putranya lebih mahal dibanding untuk Aisyah dan Aida, itu semua hanya membenarkan dugaan Aisyah terhadap Sylvia dan ketiga anaknya. Tapi Shan terus-menerus menunjukkan sisi yang tulus ini, sisi dirinya yang bersedih menginginkan keluarga dan cinta sejati. Di mata Aisyah, Shan menjadi satu-satunya yang sedikit demi sedikit bisa dia percaya. Karena yang dia lihat, niat Shan bukan untuk menguasai harta Daimoj. Kalau dia tidak mempercayai Shan, bagaimana bisa dia mau menawarkan kakaknya yang paling dia sayangi, Aida, kepada Shan? Kepada satu-satunya orang yang pernah menunjukkan keburukannya dengan jelas dan tanpa berpikir panjang telah melukai telapak tangannya. Bagaimana bisa ini terjadi kalau bukan usaha Shan yang terus menarik simpati dan kepercayaan Aisyah? Jadi aku menyimpulkan, mungkin ini yang dimaksud dengan Shan menutupi motif aslinya dengan berpura-pura seakan-akan sedang mencari cinta yang dangkal. Di sini muncul banyak pertanyaan lagi. Kenapa Shan berusaha menarik simpati dan kepercayaan Aisyah? Apakah karena dia menyukai Aisyah sejak lama? Sejak kapan dia menyukai Aisyah? Dan kalau kita mau menganggap Shan menyukai Aisyah, karena itulah dia berusaha mendapatkan hati Aisyah dengan membuat Aisyah bersimpati dan percaya padanya. Kelak ketika ini berhasil, apa rencana dia selanjutnya? Menikah dengan Aisyah dan membangun keluarga yang dia mau? Membangun rumah yang dia impikan? Ingat ketika Aisyah bertanya kepada Shan, bukankah tempat ini adalah rumahmu? Dan Shan menjawab, tidak untuk saat ini, tapi kelak suatu hari nanti. Untuk sekarang ini terlihat cocok bahwa motif Shan dibalik kepura-puraannya akan cinta adalah hidup bersama Aisyah sebagai pasangan di rumah Daimoj. Dengan begitu, rumah Daimoj akhirnya menjadi rumahnya yang sebenarnya. Bisa jadi ini benar, bisa jadi ada plot twist lain dari autornya. Kita tunggu saja, karena masih ada pertanyaan lain yang perlu kita jawab untuk melengkapi asumsi kita. Kenapa Shan memilih Aisyah? Kita dapat petunjuk dari wawancara di dalam bonus chapter yang kita bicarakan tadi. Aku akan ulangi sedikit apa yang dikatakan di bonus chapter itu. Shan tahu dengan jelas apa yang dia inginkan, misalnya perasaan aman yang pernah dia sebutkan. Tapi untuk menyembunyikan motifnya, dia sering berpura-pura seakan mencari cinta yang dangkal. Jika suatu hari orang yang memberikan rasa aman kepadanya membalas perasaannya, itu akan menyalakan api di hatinya. Kemungkinan besar orang itu adalah Aisyah, seseorang yang membuat dia merasa aman. Kenapa Aisyah menjadi orang yang membuat Shan bisa merasa aman bersamanya? Shan paling tahu bagaimana rasanya memiliki orang tua tiri yang jahat. Semenjak Gwen meninggal, dia melihat Aisyah berada di posisi itu, memiliki ibu tiri yang bisa mengancam nyawanya dan Aida. Dan Shan tahu bahwa yang paling diinginkan Aisyah dalam keadaan itu adalah keamanan dirinya dan saudarinya. Karena itulah yang Shan inginkan dulu waktu ayah tirinya masih hidup. Barangkali melihat posisi Aisyah ini membuat Shan menjadi bersimpati lebih dulu kepada Aisyah. Sampai dia mau turun tangan untuk membela Aisyah saat Sylvia menampar Aisyah. Shan jadi tidak melihat Aisyah sebagai ancaman, sebab Aisyah sibuk menyelamatkan dirinya dan saudarinya, sibuk bersiap-siap untuk menghadapi hal buruk macam apa yang akan disebabkan Sylvia. Dia tidak punya waktu untuk membahayakan orang lain. Barangkali karena mengetahui hal inilah, Shan merasa jika bukan langsung merasa aman, setidaknya dia tidak mendeteksi adanya ancaman yang bisa membahayakan hidupnya dari Aisyah. Ditambah lagi sikap Aisyah yang mengerti dan menghargai boundaries atau batasan dirinya. Misalnya ketika Aida terus-menerus bertanya, kenapa Shan selalu meletakkan tangannya di belakang punggung? Apa karena Shan melakukan hal yang buruk? Saat Shan kesal dengan pertanyaan itu, Aisyah menghentikan ketidaknyamanan dalam perbincangan mereka dengan mengatakan, mungkin Shan hanya mau menggunakan tangannya untuk bermain piano. Wajah Shan yang tadinya sedang marah dan menyeramkan ke Aida berubah menjadi senyuman lebar ke arah Aisyah. Dia bahkan berterima kasih dan mengatakan dia akan menjawab seperti itu jika kelak ada yang mempertanyakan hal yang sama kepadanya. Singkatnya, Aisyah seperti menyelamatkan Shan dari rasa penasaran Aida yang terus-menerus terlihat ingin menerobos boundaries yang Shan punya.
karena alasan kenapa Shan meletakkan tangannya di balik punggung adalah hal yang tidak ingin dia bicarakan. Kasihan Aida, padahal dia hanya sedang bertanya tanpa niat apa-apa. Dia bahkan tidak menyadari bahwa pertanyaannya menyinggung boundaries Shan. Hal lain yang mungkin menjadi alasan kenapa Shan merasa aman dengan Aisyah adalah kedekatan yang dia bangun dengan Aisyah lewat berbalas surat, tempat mereka mengungkapkan banyak hal satu sama lain, membuat mereka jadi saling memahami. Selain ibunya, Aisyah adalah orang yang tahu rahasia bahwa Shan telah membunuh ayah tirinya. Dia juga pernah menunjukkan sisi buruknya dengan melukai tangan Aisyah. Aisyah juga yang melihat langsung perbuatan Shan dan Miss Bella. Ini sama saja seperti Aisyah telah melihat sisi luar dan dalam diri Shan, yang baik dan yang buruknya. Bahkan setelah melihat sisi baik dan buruknya, Aisyah tetap menjaga rahasia yang ada di antara mereka. Dan semakin dewasa, sikap Aisyah sedikit demi sedikit melunak kepadanya dibandingkan dulu ketika Aisyah bertekad untuk balas dendam pada Shan. Bukankah ini sama saja seperti seiring berjalannya waktu, Aisyah lebih menerima sifat Shan yang seperti itu? Dan yang tumbuh lebih besar bukanlah dendamnya, tapi pemahamannya terhadap Shan. Sebagai orang yang memperhatikan Aisyah, tentu Shan sadar akan perubahan ini. Karena itulah dia cukup percaya diri untuk bertanya, "Jika ada seorang wanita yang tertarik padaku, akan sulit bagiku untuk kembali setelah kami menikah. Apakah kamu akan merindukanku, Ibu?" Dia ucapkan itu sambil menatap Aisyah sebelum akhirnya mengarahkan pertanyaan ke Sylvia. Barangkali Shan sedang bertaruh. Jika Aisyah ada perasaan kepadanya, dia ingin Aisyah menyadari dan mengakui perasaan itu terlebih dahulu di dalam dirinya. Barangkali dengan begitu, Shan berharap agar Aisyah mau mempertimbangkan lagi untuk benar-benar melepaskan dirinya pada Aida atau siapapun itu atau tidak. Berikut kesimpulan analisis kita tentang tujuan Shan. Sebelum pindah ke keluarga Daimoch, yang Shan inginkan adalah keamanan dirinya saja. Impian untuk memiliki kehidupan keluarga di dalam rumah yang bisa membuatnya merasa aman dan dilindungi. Ketika pindah, keamanannya tetap menjadi prioritas utamanya. Karena itulah dia bersikap baik dan sopan. Dan setelah cukup umur, dia adalah orang pertama yang mencari pekerjaan untuk menjaga keamanan finansial hidupnya. Karena dia tahu jika kelak Sylvia meninggal, warisan keluarga Daimoch hanya akan turun ke dua saudari Daimoch. Jika dia tidak bekerja dari sekarang, dia akan berakhir hidup di jalanan. Dan seiring berjalannya waktu, dia menaruh perhatian kepada Aisyah. Di mata Shan, Aisyah seperti tempat yang aman untuknya. Sebagai orang yang terus mencari tempat aman, wajar saja kalau dia betah bersama Aisyah dan mengusahakan agar Aisyah juga menginginkan untuk bersamanya, supaya kelak dia bisa membangun lingkungan keluarga yang aman, tempat dia tidak akan merasa ketakutan lagi. Hanya sampai sini analisis yang bisa kita lakukan. Lebih banyak yang sekedar asumsi, memang, but it's still fun. Dan semoga itu tetap bisa membantu para pembaca manhwa Aisyah untuk memahami karakter Shan. Barangkali kalian punya analisis yang berbeda, tentu akan sangat menarik untuk kita bahas bersama. Ditambah lagi, manhwa Aisyah masih ongoing. Akan ada banyak data tentang Shan yang bisa kita analisis kelak. See you in the future, where we will gather to analyze more for fun's sake.